Baik, saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 26, saudara ya. Kita sudah membaca Keluaran pasal 26 kemarin dan kita sudah selesai dengan itu tentang peraturan-peraturan ya, tentang kemah suci. Kemarin kita sudah baca bahwa tabir itu telah terbelah ya, sekarang tirai itu ya, Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan, dan tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut ya. Firman Tuhan berkata diatur oleh Tuhan semua ya, dan meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Jadi semua diatur oleh Tuhan. Nah, sekarang kita melanjutkan ya Keluaran pasal 27, saudara, mengenai mezbah kurban bakaran ya. Ayat yang pertama, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya dan sedok-sedoknya dan bokor-bokor penyiramnya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. 4, haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. 5, haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Ayat 6, haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan penyalutnya dengan tembaga. Ayat 7, kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Ayat yang ke-8, mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mezbah itu. Jadi saudara, Tuhan tuh mengatur semua ya. Tuhan suruh bikin bait Allah, mezbah ya, mezbah korban disuruh Tuhan, semuanya diatur oleh Tuhan, tata caranya ya, bagaimana mereka membuat meja, bahkan semua. Mezbah kurban bakaran itu adalah hal pertama yang dilihat oleh orang Israel ketika mereka memasuki halaman kemah suci. Jadi waktu mereka mau memasuki kemah suci itu, yang pertama kali mereka temukan adalah halaman. Di situ langsung mereka lihat itu adalah mezbah korban bakaran untuk membakar korban. Pada zaman dulu orang Israel menghadap Tuhan untuk masuk ke dalam kemah suci itu, mereka harus membawa kurban. Iya, jadi itu yang pertama kali dilihat. Di sini persembahan kurban diadakan secara tetap. Keberadaannya yang jelas terlihat selalu mengingatkan bangsa itu bahwa mereka hanya dapat datang kepada Allah dengan cara mempersembahkan kurban. Itu adalah satu-satunya cara di mana dosa mereka dapat diampuni dan dihapuskan. Jadi saudara, pada zaman dulu kita tahu bersama ketika mereka harus mencari Tuhan, menghadap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya, maka mereka harus membakar kurban. Kenapa? Kenapa mereka harus membakar kurban, mempersembahkan kurban? Itu tanda bahwa dosa mereka diampuni ya. Kurban itu berbicara tentang ya darah tebusan. Jadi mereka harus menghadap Tuhan dengan tangan yang suci, yang kudus. Ya bisanya dengan apa? Mempersembahkan kurban, kurbannya dibakar dan mereka layak untuk masuk. Tetapi kita tahu bersama dalam Ibrani 10, saudara, dikatakan di sana Yesus adalah menjadi perantara yang digambarkan sebagai kurban, ya, korban yang hidup. Yesus anak domba Allah. Kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Karena tanpa
membawa Yesus ya sampai hari ini mungkin kita harus membawa korban lagi kalau menghadap Tuhan. Tetapi dengan korban Yesus sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan bagi dosa umat manusia di dunia ini, dia disalib saudara, dibunuh, darahnya itu tercurah untuk menggenapi dan menyempurnakan semua kurban-kurban. Makanya sekarang kita untuk menghadap Tuhan tidak perlu lagi bawa kambing, ya domba, lembu, sapi. Tetapi cukup Yesus menjadi korban yang paling luar biasa. Ya, kita ini mengajarkan bahwa kita sekarang ini tidak lagi perlu mencari cara lain untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tidak ada teori konseling ya, atau ide-ide ya kerohanian yang modern yang dapat menghapus dosa. Enggak ada saudara. Makanya saya selalu berkata, ya datang pada Tuhan secara pribadi. Cari Tuhan. Tidak ada satu orang pendeta pun yang bisa menghapus dosa saudara. Atau tidak ada metode-metode apapun. Sekarang ini kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi kurban yang diperlukan. Engkau cuma cukup datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, membawa hidupmu kepada Tuhan, ya. Ayat yang ke-9 mengenai pelataran dikatakan di sana, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus dan dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. 10. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kait-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Ayat yang ke-11, demikian juga pada sebelah utara pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas tiang-tiang itu harus ada 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. 12, dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. 13, lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. 14, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu. Ya, dengan 3 tiangnya ya dan 3 alas tiang itu. Ayat 15, dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. 16, tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. 17, segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak. Dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. 18, panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta dari lenan halus yang dipintal benangnya. 19, adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Jadi Tuhan sudah mengatur semuanya saudara, ya dikatakan di sana semua. Mengenai minyak untuk lampu, ya ini pun diatur ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. 21, dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Jadi mereka disuruh pakai minyak zaitun untuk menyalakan lampu, pakai obor saudara ya, supaya tidak boleh lampunya mati ya, dari pagi sampai petang harus terus menyala.
Kita percaya, kita bersyukur kita ada di zaman perjanjian baru, sudah tidak seribet dulu untuk menghadap kepada Tuhan dengan aturan-aturan yang banyak saudara. Bersyukur makanya dikatakan hari-hari ini kita ada di zaman kasih karunia. Artinya apa? Ya, kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Ya, tidak membawa kurban, pokoknya hanya dengan membawa hati sebab Tuhan tuh melihat hati. Karena itu kebangetan kalau kita sudah di masa kasih karunia, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka itu namanya kebangetan. Saudara, kita perlu bertobat. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau Tuhan yang berbicara bagi kami, mengingatkan kami betapa kami harus bersyukur di zaman kasih karunia ini. Tuhan, Engkau yang sudah melimpahkan kami dengan rahmat anugerah-Mu. Kurban bakaran tidak lagi kami bawa karena Tuhan Yesus sudah menjadi kurban anak domba Allah. Darah-Mu tercurah untuk menghapus dosa setiap kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk datang secara pribadi kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil dan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap